Shalom Taruna Lovers, kembali lagi bersama saya Kak Itof ya. Tidak lupa ya, dan juga jangan bosan-bosan ya bersama Kakak Itof ya. Oke, kali ini kita kakak mengundang tamu spesial ya, yang sangat spesial dan cantik mungkin anaknya. Ya, ya biasa. Oke, langsung aja sambut aja kita Kak. Pada kenal. Apa sih Kak? Ya, oke, kenal. Oh iya, Oke Kak, kali ini kita mau ngapain Kak? Pastinya kembali lagi kita ibadah. Oh iya, ibadah ya. Iya, ibadah. Ya. Ibadah Taruna Lovers. Oke. Oh ya, seperti biasanya Kak. Iya. Apa lagi, Kak? Kita akan menyanyikan Jangan grogi Kak kalau depan kamera. Oh, iya. grogi nih. Kita akan menyanyikan Lagunya Mars PT tahun lalu. ya jelas. Oke. Kita akan menyanyikan lagu Mars Kebanggaan PT. kita, Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sejari ini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Taruna harapan negeri. Oke Kak, tadi kan kita sudah nyanyikan lagu Mars PT ya, supaya Yes. menyemangatkan ya. Benar. Oke, sekarang Udah semangat kan adik-adik? semangat. Sudah. Atau aja sudah. Udah. Harus semangat lah. Semangat dong ditemenin. Lo bintang tamu Ya, baru. bintang tamunya yang biasa sih. Lanjut Kak. Lanjut kita nyanyi lagu pembuka dari KMM 105. dengan judul Tuhan ajarkanlah kehendak. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Sebelum kita melanjutkan lagi ibadah kita lebih dalam, mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih setiamu panjang hari ini. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kali ini kita akan membacakan Mazmur pujian yang diambil dari kitab Mazmur 33 ayat 1 sampai 4. Kita bacanya secara gantian ya seperti biasanya. Adik-adik yang menjorok ke dalam, kakak yang menjorok keluar. Oke? Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 4. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. nyanyikanlah baginya nyanyian baru, Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Oke PT Lovers, sekarang kita memfokuskan diri kita Yes. lebih fokus. Lebih fokus lagi.
Kakak ingin ibadah kita ini sungguh-sungguh ya, karena kita berhadapan di hadapan Tuhan, bukan berhadapan di hadapan manusia. Kalau kita berhadapan di manusia, oke, tapi tidak berhadapan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita fokuskan diri kita sambil nyanyi lagu, musik. Kakak beri waktu hening sejenak untuk fokuskan diri kita. Sebelum kita masuk ke firman, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 15 bait yang pertama dengan judul Berikut Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia bermurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Selamat siang adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan pembacaan kita pada siang hari ini dari kitab Yoel. Kitab Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Kitab Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Baik, apabila pembacaan tersebut sudah didapatkan, biarlah Alkitab kita terbuka. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, ungkapan syukur dan terima kasih jika sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, anggota persekutuan teruna. Siang hari ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat mudah kami mengerti, kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat menjadikan landasan di dalam kami bertindak dan berperilaku sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pimpinlah kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami. Berfirmanlah kepada kami semua, karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, marilah kita semua berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, dari Yoel 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Dengan perikop hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tema dari renungan kita pada pagi hari ini adalah Roh Tuhan ada padaku. Nah adik-adik, sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu mengetahui siapa Yoel itu.
Nah, kitab Yoel, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, masuk ke dalam kumpulan 12 kitab nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil itu ada Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maliaki. Nah, kitab-kitab ini disebut kitab nabi-nabi kecil karena memang dalam setiap pasal di dalam kitab-kitab tersebut pendek, tidak sepanjang dari kitab nabi-nabi yang lain. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Yoel itu melayani pekerjaan Tuhan di wilayah Yehuda dan dipusatkan di kota Yerusalem. Nah, Yoel itu sendiri berarti Tuhan atau Yahweh adalah Allah. Nah, adik-adik, Yoel menulis kitab ini, kitab Yoel itu sekitar tahun 590 sebelum Masehi. Nabi Yoel ini bekerja di sekitar Bait Allah dan dia berada di tengah-tengah umat yang sedang mengalami kesukaran dan penderitaan pada saat itu. Yoel menyerukan pertobatan karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan kondisi umat saat itu, memang mereka sedang dalam kesukaran dan penderitaan. Kalau kita lihat di pasalnya yang pertama, adik-adik, itu dapat jelas dikatakan bagaimana ada wabah wabah belalang maksud saya, yang diberikan Tuhan kepada umatnya saat itu, sehingga apapun yang dilalui oleh belalang ini dimakan habis. Nah, saudara-saudara, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari Tuhan yang menjadi bagian bacaan kita pada hari ini ditandai dengan wabah belalang di pasal yang pertama tadi. Belalang melahap apa saja, gandum, pohon anggur, pohon ara, dan pohon zaitun, dan semua tanaman yang ditanam oleh para petani. Nah, Nabi Yoel melihat bahwa bencana yang diberikan atau diturunkan oleh Tuhan ini adalah semacam peringatan kepada mereka, umat Tuhan, agar mereka bertobat kepada Tuhan, agar jangan sampai saudara-saudara mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Sehingga pada saat inilah Yoel bermaksud untuk memberikan peringatan kepada mereka. Nah, Bapak, saudara-saudara, rekan-rekan gerakan Persekutuan Taruna yang Tuhan Yesus kasihi, perikop pasal 2 Yoel yang menjadi bagian bacaan kita pada malam hari ini berbicara mengenai hari Tuhan. Ada paling tidak ada 3 bagian, ada 4 bagian saudara-saudara yang menjadi bagian hari Tuhan yang dimaksudkan Yoel pada bacaan kita. Nah, Yoel menggambarkan saudara-saudara, hari Tuhan itu adalah suatu hari yang menakutkan. Dapat kita lihat di pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kemudian saudara-saudara, Yoel juga mengingatkan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada umatnya untuk menyesali, untuk bertobat dari perbuatan yang mereka lakukan. Nah, ini ada di pasal 2 ayat 12 sampai 17. Nah, kemudian di bagian yang lain di pasal 2 ayat 18 sampai 27, ini bila jemaat atau umat saat itu bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menunda penghakimannya dan Allah akan memberi mereka berkat melalui panen yang berlimpah. Nah, bacaan kita pada saat ini saudara-saudara, ayat 28 sampai 29 ini berbicara mengenai hari Tuhan yang bertujuan supaya umat dituntun oleh Roh Tuhan untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa.
Jadi kalau kita perhatikan perikop bacaan kita pada hari ini di ayat 28 sampai 29, Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua bangsa, ke atas semua manusia, baik itu anak laki-laki, perempuan, maupun orang-orang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah, ini artinya saudara-saudara, rekan-rekan, adik-adik persekutuan taruna yang Tuhan Yesus kasihi, Roh Kudus Tuhan dicurahkan kepada mereka juga bertujuan agar kekuatan Tuhan tetap menyertai kehidupan umatnya, sehingga mereka menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka dalam segala situasi dan kondisi apapun. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan itu mengasihi umatnya. Tuhan tidak menginginkan umatnya menderita karena perbuatan dosanya. Tuhan menghadirkan keselamatan sebagai satu sarana agar umatnya tetap berada dalam lingkup kasih-Nya. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa umatnya tetap setia dan taat pada kehendak Tuhan. Roh Tuhan, atau juga dapat disebut dengan Roh Kudus, yang dicurahkan kepada kita, kepada umat dalam bacaan kita pada saat ini sebagai orang percaya, menjadi satu tanda bahwa Tuhan itu menyertai. Tuhan itu tinggal di dalam kita, umatnya, dengan kuasa yang akan memampukan kita, umatnya, untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mampu bersaksi kepada banyak orang tentang kasih setia Tuhan. Nah, adik-adik persekutuan taruna yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, atau lebih dikenal dengan hari Pentakosta. Nah, berbeda dengan pencurahan Roh Tuhan di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, di mana berlaku hanya untuk kalangan umat Israel saja pada saat itu. Maka dalam perjanjian baru, adik-adik, pencurahan Roh Kudus berlaku bagi semua umat percaya, semua umat yang percaya kepada Kristus Yesus. Kita bisa bandingkan ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 13. Nah, adik-adik, makna pencurahan Roh Kudus itu adalah Tuhan bersama kita di dalam kita menjalani hidup di dunia ini, dan Tuhan menghadirkan penolong bagi kita sehingga kita diberi kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pencurahan Roh Kudus bermakna juga bahwa Tuhan menyatukan kita di dalam berbagai karunia, berbagai talenta yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga sebagai umat kita tidak lagi hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama yang membangun persekutuan yang saling menguatkan dan saling melengkapi. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita sebagai anggota persekutuan taruna yang masih panjang di dalam menjalani kehidupan, di dalam menempuh cita-cita. Biarlah Roh Tuhan itu tetap bekerja pada diri kita masing-masing, sehingga apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Oke, tadi kan sudah mendengar firman Tuhan. Ya. Sedikit firman Tuhannya. Ya, gak sedikit, banyak ya? Banyak lah, Pak. Banyak. Pasti banyak. Jangan Banyak yang dipetik ya, Pak. Banyak yang dipetik dan harus lakukan firman Tuhan itu. Iya, benar. Dan Dan kalau dilakukan. bisa, nah dilakukan, jangan hanya mendengar. Iya, jangan tapi hanya dilakukan. Ya. Oke Kak, untuk merespon firman Tuhan kali ini seperti biasanya Kak. Kita masuk respon ya. Iya. Dari Kita memuji nama Tuhan lagi Kak. Oke. Dari Kidung Jemaat 362 bait yang pertama dengan judul Aku milikmu Yesus Tuhan.
adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ungkapan syukur dan terima kasih bila pada siang hari ini Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bersekutu walaupun dalam suasana yang tidak seperti biasanya ya Tuhan. Kami beribadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Tapi ya Tuhan, firman Tuhan tidak bisa dibatasi. Firman Tuhan biarlah tetap bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, terima kasih dalam doa syafaat kami pada saat ini. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan, khususnya untuk gereja kami GPB Bukit Kasih, di dalam segala rencana program yang sudah dibuat dan semua yang kami lakukan biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Biar juga Tuhan pimpin akan pendeta kami, Bapak Pendeta Elia Hartono Papar dan Ibu Pendeta Ana beserta keluarga. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Berikan kesehatan yang baik, berikan kekuatan, kebijakan, sehingga tetap dapat melaksanakan tugas untuk mengembalakan domba-domba Tuhan yang ada di jemaat-Mu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Biar juga Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini, dari presiden sampai pada pejabat-pejabat yang ada di daerah-daerah. Berkati akan segala upaya ya Tuhan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat bahkan memutus penularan dari virus COVID-19 ya Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, semua yang dilakukan oleh pemerintah dapat Tuhan tolong, sehingga pada saatnya virus itu dapat segera pergi dari tempat yang kami cintai, dari bumi Indonesia yang tercinta. Berkati ya Tuhan para medis, para dokter, dan siapapun yang terlibat di dalam usaha untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk keluarga-keluarga kami masing-masing yang terdampak oleh penyebaran virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka masing-masing, saudara-saudara kami yang mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Biarlah Tuhan dengan cara Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan memberkati mereka. Kami sebagai sesama, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah juga Tuhan jadikan kami saluran berkat untuk membantu saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang terdampak oleh virus COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Terima dan sambut doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk ke dalam persembahan syukur. Mari kita menyanyikan lagu persembahan dari Kitab Bakti nomor 80. Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.
mendoakan persembahan kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus melalui tangan-tangan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, semoga bermanfaat bagi kegiatan gereja kami, dan juga Tuhan Engkau berkati satu tangan yang sudah memberikan persembahan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Kidung Jemaat 340. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kehidupan adik-adik persekutuan teruna dan saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.